Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi di kantornya Pak Haji Akri. Kira-kira ada nggak ya Pak Hajinya ya? Ini Pak Haji Akri bukan? Bang siapa? Bang Iping. Bang Iping. Pak Hajinya ada? Di dalam. Di dalam. Ayo, kita ke dalam. Ini kantornya beliau nih. Kantornya beliau. Tuh. Kira-kira Pak Hajinya di mana ya? Haji. Oh, ini lagi di renov nih guys. Lagi berantakan, lagi di renov. Haji. Wah, Haji sini. Wah, Rocky macam-macam aja Rocky ya. Pagi. Lagi ngapain nih Pak Haji? Beres. Balik nih Pak Haji kita. Nah, itu udah kadang juga sih, udah terlanjur sih. Jadi gimana ya? Udah, pokoknya pagi ini gue lagi beres-beres gitu kan. Dan lu ngagetin gue sih. Demi apa lu nggak bilang lagi? Gue liat gue pikir siapa mau bilang juga. Itu lagi sih gue lagi supaya rapi aja, berkeropos kena hujan. Air itu sedikit teman, sahabat, nikmat, kita minum, kita ngopi. Tapi kalau lagi tidur, hujan gede, datang air, aduh. Yang teman, walaupun sahabat, kalau hujan gede, yang di rumah kita gak bersahabat. Air kecil mengalir, sahabat kita terjering. Tapi kalau udah air buah, waduh. Makanya, ya waspadalah hidup di zaman sekarang ini. Ya sepertinya banyak sudah yang tidak bisa bersahabat dengan kita. Hutan, sungai, gunung, sepertinya udah enggak bersahabat dengan kita. Karena memang kitanya sih nggak sayang dengan mereka. Yang harus di gunung kita sayang, harusnya pohon kita tempat kita berteduh ditebang-tebangin sama orang-orang kaya, pengusaha yang kalau pengen kaya dan bicara dunia dia nggak bicara akhirat. Padahal kalau dia udah rapi semua terus dia mati gimana coba? Sudah bukan? Itu, udah deh Ki. Gue lagi beres-beres dulu Ki. Ya. Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf brother, saya kalau dikagetin kadang-kadang bingung nggak fokus gitu. Hari ini pagi ini saya berada di kantor saya yang memang sudah lama nggak ditengok bagian belakang. Jadi agak sedikit keropos dan kita juga bikin satu ruangan. Masuk silakan masuk. Nah, saya lagi di Gibson, kita kasih jaringan, kita geser. Jadi biasalah. Di Jakarta ini kalau ke samping kanan kiri bangun rumah udah nggak bisa, paling nggak ke atas. Nah karena kebetulan sebelum atas kita rapihin, ya bawah juga kita manfaatin juga gitu. Ya brother, yang penting sehat terus. Jadi pagi ini kita olahraga. Kita selalu punya keinginan setiap awal tahun kita pengen selalu ada perubahan, ya. Pengen kerja yang lebih enak, pengen penghasilan yang lebih banyak, terus kemudian juga ada perubahan-perubahan lah di awal-awal tahun. Nah ini bulan kedua setelah tahun baru 2001 gitu kan, kita mencoba apa yang ada deh, yang ada kita rapi-rapihin. Karena bahasa almarhum dulu orang tua saya bilang, jangan yang nggak ada mulu dicari, yang ada beresin, yang ada urusin. Itu bukti wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki buat kita. Bacakan bukan orang, wah nyari lagi gitu, yang ada nggak keurus gitu kan. Makanya berapa banyak rumah-rumah ya orang kaya yang akhirnya pada kosong. Tapi di satu sisi banyak orang yang pengen punya rumah, tadi bukan satu hal yang mudah. Banting tulang terus keringat pagi sore siang malam menjadi ditambah sekarang belum dapat rumah. Nah itulah kesempatan kenapa orang yang kaya harus berbagi. Kadang-kadang terlalu kecil, mereka punya rumah 10, tapi bagi orang satu rumah pun belum berani gitu. Nah bagaimana orang yang punya rumah satu? Ya paling tidak kita berbagi kamar lah, ya kan. Dan pagi ini saya nggak mau kepanjangan, tapi saya lagi berberes-beres rumah. Yang jelas kita berharap semua mudah-mudahan di bulan kedua
di awal tahun ini Allah selalu mudahkan semua urusan kita, Allah lancarkan semua urusan kita, dan Allah berikan kemudahan kita semudah-mudahnya, dan setiap langkah usaha kita ada nilai ibadah. Karena memang kadang kita lupa bahwa mengawali pekerjaan kita nyelonong begitu saja. Padahal untuk mendapat pahala ibadah, mulailah dengan bismillah, mulailah dengan memuji Allah, mulailah melangkah dengan menyebut nama Allah. Libatkan Allah dalam setiap apapun. Itulah maknanya kenapa kita mengucap bismillah. Artinya kita melibatkan Allah. Pagi ini saya megang sapu, lagi beres-beres. Ya, karena memang kebetulan pagi ini tiba-tiba ada yang kerja satu orang tapi nggak masuk karena dia punya saudara lagi mau adakan nikahan. Itu brother. Tapi ini kayaknya habis direnovasi ya Pak Haji ya? Bukan habis direnovasi, memang lagi bukan renovasi apa ya? Ada ruang kosong gitu, kita bikin satu kamar gitu. Rencananya buat apa nih Pak Haji? Buat ya sekat kantor lah, bisa kita pakai ya kan, buat istirahat kita bisa juga kita pakai, buat ruang kerja tergantung fungsinya nanti kalau sudah rapi apa yang kita fungsikan sebagai apa. Tapi yang jelas pagi kalau kita gerakin badan, terlepas itu apakah olahraga atau melakukan kegiatan, kita pasti berkeringat dan udah mulai basah. Supaya apa? Karena jujur kalau usia-usia yang memang nggak biasa olahraga itu kadang-kadang ya banyaklah bersarangnya penyakit-penyakit. Ya, orang bilang penyakit gula, mungkin kebanyakan gula, saya nggak tahu. Tapi ada orang yang senang sama gula, nggak kena gula. Tangga saya kena gula nggak apa-apa, dia malah tangan kena gula, lap aja tangannya nggak apa-apa. Ada juga orang katanya kencing manis gitu. Tapi ternyata begitu iseng-iseng kita habis kencing kita giniin, sih nggak manis. Jadi agak nggak ngerti juga saya. Makanya itu banyak di dalam anggota badan kita gitu. Ada penyakit-penyakit yang kita nggak tahu. Lambung, kayak penyakit emah. Itu malam-malam tetangga saya kontrakan sebelah ngomongnya, mah. Saya pikir mau ke dokter, ternyata nggak tahu lah gitu. Dibarengi dengan napas yang agak sengal-sengal gitu, mah gitu. Saya pikir penyakit mah, ternyata bukan juga. Ya memang urusan penyakit yang lebih tahu kadang-kadang dokter sih, diagnosanya lebih paham ya. Kalau kita hanya mengira-ngira saja. Ada orang penyakit 7 keliling gitu, tapi ternyata dia di situ aja nggak mau terima. Kok bisa sampai 7 keliling? Itu kadang-kadang susah. Mungkin dokter-dokter spesial paham. Nah, inilah penyakit 7 keliling. Kenapa disebut penyakit 7 keliling? Apakah manusianya keliling atau otaknya yang berkeliling? Tapi kalau mau keliling kemana? Tawaf gitu. Enggak 7 keliling juga kali gitu kan? Atau istilah kata kalau pun 7 juga nggak pakai sakit kepala kali. Jadi gini. Ya ini sih gue jadi ngobrol tuh ya. Sebetulnya gue nggak niatan nih karena gue punya sahabat baru gue nih, orangnya nih kayaknya care banget sama gue, perhatian banget sama gue. Sampai gue lagi nyapu, lagi beres-beres, tiba-tiba gue tengok kamera gitu. Namanya Rizky, tapi gue nggak kasih tahu orangnya kayak apa, tapi terus bakal tahu lah ya. Pokoknya ya kalau tahu lu jangan kecewa. Walaupun dia nggak suka walaupun lu nggak suka dia, tapi kalau dia pasti suka lu. Gitu, karena orangnya suka-suka. Dan itu tadi ya, gue ngobrolin penyakit atau apa, ya jelas kita harus tetap jaga kesehatan gue. Sehat itu mahal, lebih mahal daripada orang punya harta kekayaan triliunan. Berapa banyak orang yang pengusaha kaya gitu kan, jatuh hanya karena napas terakhir, bahasanya jantung gitu. Nah gue juga bingung udah penyakit jantung. Nah, tiba-tiba nggak ketahuan penyakitnya, ya kan? Jatuh, oh jantung itu. Orang yang meninggal dadakan disebut, oh jantung itu. Nah, apakah jantung nggak kecewa gitu? Kalau makan gue orang meninggal, gue disebut jantung. Oh jantung. Oh, orang kena penyakit kuning disebut liver gitu. Liver itu apa ya? Liver itu singkatan kayak liang tai peri. Tapi
berarti pada prinsipnya kenapa kita bersih-bersih? Satu, olahraga, ya kan? Karena yang kedua juga kita kadang terbawa oleh pikiran. Kalau kita nggak gerakin badan kita, pikiran kita yang kemana-mana, menerawang kemana-mana, pikiran kita menjelajah kemana-mana gitu lah. Nah orang-orang yang kadang-kadang nggak bergerak tapi pikirannya ya terus bergerak, itu yang beresiko penyakit. Benar sih, kalau kita lihat gitu orang nggak kemana-mana itu resiko penyakit loh. Juga lihat di rumah sakit orang pada nggak kemana-mana tiduran aja, ternyata itu orang sakit. Ya kan? Tapi orang yang kemana-mana belum tentu sakit, ya. Juga lihat orang kemana-mana katanya sakit tapi jalan terus. Gue tanya, bang, katanya sakit. Iya, ternyata dia sakit jiwa. Kalau sakit jiwa bebas mana aja. Dan tapi yang jelas asli dong, bukan gila-gilain. Terus dengan kondisi yang sekarang kayak gini, masih covid, masih pandemi gitu kan, kita mau keluar rumah juga bingung harus kemana. Ya paling tidak kita jadi orang rumahan yang sambil beres-beres rumah lah ya. Kalau kadang-kadang di rumah juga kita bukan hanya beresin rumah dalam bentuk fisik kita, tapi rumah tangga juga harus diberesin. Karena yang selama ini kita tinggal sibuk dengan urusan pekerjaan, ternyata memang beda gitu. Ya anak-anak gitu, terutama istilah kata emaknya anak-anak itu beda memang setelah kita covid terus gitu. Jadi dia sayang banget gitu. Sayang, Pak, kok nggak pergi-pergi? Duit nggak ada gitu. Sayang, Pak, duit tinggal segitu-gitunya mau kemana lagi? Gitu. Apa namanya, banyak orang-orang yang kelihatannya senang tapi belum tentu senang. Oh, kelihatannya perlente di keluar gitu bawa mobil mewah, oke keren ya, tapi ternyata kehidupannya biasa aja. Jadi hidup itu benar-benar panggung sandiwara. Ada orang yang bisa memerankan sebuah peran bagus banget, wah benar-benar dia bersandiwara. Ada memang orang yang kayaknya kurang gimana gitu, memerankan sebuah peran itu kayaknya kurang gimana gitu. Tapi oke, ya kita pakai kantong plastik dulu ini. Ya apa juga kalau dikantongin aman. Ya tetangga saya rumah tangganya malam pertamanya pakai kantong, alhamdulillah. Sekarang belum punya anak. Karena memang dia pengen menjalankan kelahiran. Jadi ya kantong termasuk tangan saya. Kalau dikantongin gini, tuh, sampah nggak masuk dan airnya juga dari dalam nggak keluar.